Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oh, ada seseorang di sini yang menginginkan kesempatan kedua lagi untuk kamu, maksudnya dari kamu ya. Dia saat ini kayaknya orang yang sudah berpisah dengan kamu. Dia ingin memiliki kisah cinta bersama kamu dalam versi terbaru. Jadi nggak usah mengungkit-ungkit yang dulu lagi, atau mungkin ya dia nanti ketika datang dia berharap kamu tidak cemburuan seperti dulu lagi misalkan ya, atau curiga-curiga gitu ya tentang dia seperti dulu lagi. Intinya apapun yang seperti dulu dia tidak mau. Dia maunya sekarang hubungan yang versi baru, terbaru ya. Dan itu dengan kamu. Dia berharap kamu masih mau untuk memberikan dia kesempatan untuk berrekonsiliasi lagi atau bersatu kembali. Karena si dia ini masih optimis sampai sekarang tentang hubungan kalian pasti bisa kok untuk bersama lagi. Cuman untuk kapannya, I don't know, kayak gitu ya. Tapi dia kayak masih tetap optimis bahwa hubungan ini masih ada peluang seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini dia merasa bahwa nggak cuma dia kok yang kalau misalkan dekat dengan kamu itu senang, kamu pun sebenarnya kalau dia dekat dengan kamu pun senang gitu kamunya ya. Jadi sebenarnya kita ini sama-sama saling suka gitu. Dia tahu itu bahwa kita sebenarnya sama-sama saling suka. Makanya di sini dia masih optimis bahwa dia masih bisa untuk datang lagi ke kamu. Cuman saat ini dia hanya bisanya memandangimu dari kejauhan. Dia hanya bisa melihatmu dari kejauhan untuk mengetahui kabar kamu, apa yang sedang kamu lakukan, bagaimana keadaan kamu, seperti itu. Ya, apakah kamu saat ini sudah ada yang lain ya? Jadi saat ini tuh cuman bisanya memantau kamu aja dari jauh seperti itu. Dan kalau aku lihat memang masih kuat sekali energinya, si dia ini masih sangat-sangat tertarik sama kamu. masih sangat-sangat sayang sama kamu. Oke. Jadi selama ini kayaknya hubungan kamu dengan dia itu sering sekali on off ya, karena dia ini selalu datang ketika dia mau, pergi ketika dia mau. Jadi kamu itu kayak hanya pengepul pengepul rasa rindu dia. Jadi kalau misalkan dia pengen datang ke kamu ya datang, kamu terima. Nanti dia pergi ya udah, tinggal rasa kecewa aja yang kamu dapatkan, dia pergi gitu. Jadi pergi sesuka hati. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena di sini ada Knight of Wands, menandakan bahwa sifat yang impulsif darinya yang selalu membuat situasi hubungan on off. Dia ingin ada penyatuan dengan kamu, ingin ada hubungan yang lebih kuat, lebih konsisten seperti itu. Tapi sayangnya sifatnya masih impulsif. Jadi dia akan bertindak sesuai dengan apa yang dia mau. Ya, sesuai dengan mood dia. Misalkan dia mikirnya hari ini aku pengen datang ke kamu, ya udah dia datang. Dia cari caranya, gimana caranya datang, dia komunikasi ya. Nah, terus nanti setelah beberapa hari gitu ya, tiba-tiba pemikiran dia berubah. Aduh, aku lagi sibuk nih sama kerjaan, kayaknya nggak bisa fokusin kamu. Akhirnya pergi begitu saja. Ya, bahkan mungkin tanpa kabar, tanpa bilang-bilang dia kenapa dia nggak bilang. Nggak tahu. Sehingga kamu ya kecarian dia gitu. Sejujurnya si dia ini sangat merasakan bahwa dia itu belum mencapai kepercayaan diri, kesenangan, dan konsistensi yang ada di dalam hubungan ini. Kenapa seperti itu? Ya itu tadi,
karena sifat yang impulsif, terus itu mungkin egois juga orangnya, terus itu mungkin narsis dan lebih ke egois dan impulsif ya. Kenapa gitu? Karena juga inilah yang bisa menjadi akar masalah dari hubungan kalian. Ada seseorang yang mungkin di sini terlalu cemburuan, egois, manipulatif ya, dan mendominasi. Jadi bisa jadi si dia ini orangnya cemburuan, bisa jadi dia ini egois, manipulatif, terus itu sangat mendominasi hubungan. Aku rasa kamu berdealing dengan seseorang yang lebih tua dari kamu, tapi walaupun dia ini udah tua, dia ini belum seimbang, belum stabil, mungkin secara materi, secara emosional, ya secara mental itu belum stabil. Terus itu juga tidak sabaran, orangnya sembrono ya. Bahkan aku lihat juga nggak bisa dipercaya, ya belum stabil juga kan. Dan bahkan mungkin selama ini kamu itu merasa tidak pernah didukung loh sama dia, atau tidak pernah diperhatikan seperti itu ya. Jadi misalkan kamu kerja apa, ya udah sekedar tahu aja gitu ya. Dia cuma sekedar tahu aja kamu kerjanya apa gitu. Tapi dia tidak pernah kayak gimana hari ini, ada masalah nggak hari ini di kerjaan, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu nggak. Nah gitu, dia nggak terlalu banyak pengen tahu tentang itu. Ya, jadi kayak hanya cuma sekedar kamu kerjanya apa? Ini. Oh, gitu. Kayak udah gitu aja ya. Yang penting dia sekedar tahu. Bahkan kalau aku lihat juga di sini orangnya nggak jujur ya, orangnya curang. Bahkan mungkin dia pernah melakukan ketidaksetiaan dengan kamu, dia mungkin pernah berselingkuh, ya. Dan aku lihat juga gini, dulu kamu itu banyak sekali mengalami kekecewaan dengan dia. Kenapa? Karena dulu itu dia kan sering tuh ya punya sifat yang nih kayak King of Pentacles reverse tadi ya, kayak nggak jujur, ceroboh, nggak setia ya, dan macam-macam ya, belum settle ya, belum stabil. Nah, kamu mengalami kekecewaan dari orang yang seperti ini. Kenapa? Karena gini, sejujurnya dulu kamu itu sangat selalu berjuang untuk dia dalam hal apapun, terutama untuk membuat hubungan ini langgeng, untuk membuat hubungan ini tuh berkembang dengan baik, seperti itu ya. Kamu selalu mengusahakan gimana caranya, apa yang dia mau kamu beri, apa yang dia inginkan kamu lakukan, seperti itu ya. Bahkan gimana caranya, pokoknya hubungan ini tetap ada komunikasi, tetap ada saling pengertian dan saling perhatian. Kamu selalu berjuang lah untuk hubungan ini, agar hubungan ini terjalin dengan baik. Tapi nyatanya kamu tidak pernah mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kamu mau. Selalu disakitin lagi, dia nggak setia lagi, nggak jujur lagi, seperti ya berbohong atau apapun itu, yang akhirnya membuat hubungan kalian ya udah penuh dengan kekecewaan. Terus itu tiba-tiba menghilang, ya gimana nggak kecewa. Intinya, seberapapun rencana yang kamu bentuk, seberapa kuat pun kamu berusaha untuk mempertahankan hubungan ini, hasilnya nihil, hasilnya nol. Ya, kamu hanya mendapatkan rasa lelah, kekecewaan, ya, terus capek secara fisik dan batin, pikiran, ya hanya itu yang kamu dapatkan. Tapi herannya, dulu itu kamu selalu tetap bertahan dengan orang ini, dengan si dia. Dikala dia selingkuh, kamu tahu dia selingkuh, tapi setiap dia datang lagi ke kamu, kamu selalu menerima dia lagi. Jadi makanya hubungannya on off terus, ya kan? Seperti itu. Dan ya pokoknya intinya, walaupun apapun yang dia lakukan, kamu tetap bertahan dengan hubungan ini, padahal kamu di sini selalu mendapatkan kekecewaan. Sejujurnya ya, baik kamu ataupun dia, sebenarnya kalian itu sama-sama saling mencintai, sama-sama saling suka deh ya, ada perasaan itu. Dan saat ini kalau aku lihat, memang dia itu rasa cintanya ke kamu itu memang berapi-api, menggebu-gebu gitu ya, sehingga mungkin inilah yang dapat membuat hubungan kalian itu
penuh dengan kecemburuan, terus itu adanya kebencian, emosi yang terlalu besar seperti itu ya kalau aku lihat. Nah, saat ini entah apa yang mempengaruhi kalian, bisa jadi ya karena masa lalu ya, karena masa lalu, tapi sehingga hubungan ini tuh saat ini lagi kayak, wah lagi ada seseorang yang lagi marah nih, kayaknya kamu nih ya, kayaknya kamu lagi marah banget sama dia. Cuman mungkin karena dia lebih tua kali dari kamu ya, sehingga dia tuh nggak mau ambil ribet kali ya. Jadi dia itu cuma saat ini tuh cuman doang. Cuman diem doang. Dia nggak melakukan tindakan apapun atas kemarahan kamu, atas apa yang kamu rasakan saat ini. Ya, masalah yang terjadi pun dia kayak masih nggak tahu harus berbuat apa. Dia hanya menunggu kamu sampai kamu selesai marahnya, baru nanti dia mungkin akan datang lagi atau bertindak bagaimana. Ya, tapi intinya saat ini kamu kayaknya lagi marah, dan ya dia hanya cuma bisa menunggu sampai kamu nggak marah. Kenapa dia begitu? Yaitu karena mungkin dia nggak mau membuat hubungan ini semakin panas, semakin penuh dengan emosi gitu ya. Dia nggak mau bertengkar lebih parah dari ini dengan kamu. Makanya ketika dia tahu kamu marah, ya udah dia diem aja gitu. Ya jadi kamu disuruh untuk ya udah tenangin hatimu, tenangin pikiranmu ya dalam kesendirian kamu gitu ya. Dia nggak ikut campur langsung gitu ya untuk menenangkan emosimu, atau paling tidak memberikan kata-kata penenang gitu ya. Misalkan kamu curiga misalkan dia selingkuh, ya jangan cuma ngomong aku nggak ada yang lain gitu. Coba katakan yang lain, tapi tidak ada pergerakan apapun darinya. Dan kalau aku lihat nih ya, kayaknya nih si dia bakalan mau untuk bernegosiasi lagi dengan kamu untuk memperbaiki masalah yang memang mungkin sudah mengakar di hubungan kalian, misalkan tentang perselingkuhan, apalagi kebohongan, rahasia atau apapun yang ada di hubungan kalian ini, itu nampaknya ingin dia bicarakan lagi dengan kamu. Ya, ingin dia selesaikan masalah-masalah yang sempat tidak terselesaikan di antara kalian, itu ingin dia bicarakan lagi dengan kamu. Cuman tetap hati-hati ya, karena ini Five of Swords. Pesannya adalah hubungan ini akan terulang lagi situasinya seperti ini, on off terus kayak gini. Kalau misalkan ada salah satu dari kalian atau bahkan kedua dari kalian ini ada yang tidak berubah sifatnya atau tingkah lakunya, perilakunya ya, semuanya akan tersabotase lagi, semuanya akan on off ya, semuanya akan gampang apa datang dan pergi jika ada situasi apa ya, sifat atau perilaku yang tidak berubah dari kalian ya. Karena di sini kalau udah Five of Swords itu memang menunjukkan adanya ketidakjujuran, adanya ketidaksetiaan ya. Bahkan mungkin ada yang sampai merasa dendam di sini ya, merasa dendam, amarah. Tapi sejujurnya si dia ini tuh yang ngerasa malu sih sama kamu, merasa dia pernah memiliki pengkhianatan sama kamu ya, merasa bersalah sama kamu, merasa menyesal sama kamu. Sejujurnya seperti itu ya. Cuman ya itu kuncinya adalah ketika memang dia nanti mau berkomunikasi lagi dengan kamu, pastikan kamu berubah dan dia sudah berubah juga ya. Jangan cuma karena memang masih ada rasa atau senang dia datang lagi ya, kamu terima-terima aja, enggak gitu. Pastikan kamu sudah berubah, tidak lembek ya, tidak lembek. Karena ingat apa yang pernah dia lakukan selama ini, mungkin dia berulang kali selingkuh. Ingat itu, dulu kamu pernah diperlakukan seperti itu, maka kamu harus tegas ya. Kamu menginginkan apa? Kalau misalkan di sini dia memang menginginkan kembali lagi ya, menjalin komunikasi atau menjalin komitmen dengan kamu, pastikan kamu tegas. Buat dirimu tidak gampang ditinggalkan
Ya, pastikan dia ketika datang, oke, kamu mau datang ini cuma mau datang aja apa mau berkomitmen. Misalkan kamu memberikan persyaratan komitmen. Kalau misalkan dia dilihat tidak mau berkomitmen, sudah nggak usah ya. Karena selama ini pun kamu tidak pernah, kalau aku lihat tidak pernah ada komitmen dari dia. Kayak hubungan tanpa status gitu, kayak ya udah, karena kamu memberikan dia rasa kebahagiaan, maka dia akan datang kayak gitu ya. So dipastikan lagi kamu sudah berubah dan dia sudah berubah, seperti itu ya, agar hubungan tidak selalu terulang situasinya seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini ya masih ada sifat pengontrol dari si dia ya, masih ada sifat punya indikasi masih ada sifat pengontrol dari dia. Terus itu juga masih ada indikasi dia manipulatif. So pastikan ya dia berubah dari sifat-sifat itu, pengontrol dan manipulatifnya itu. Kenapa? Karena gini, yaitu selama ini kamu selalu dikontrol oleh dia untuk sulit untuk bisa lepas dari dia gitu loh. Walaupun kamu berulang kali disakiti, karena ada sifat pengontrol dan manipulatifnya dia ini, kamu selalu menerima dia lagi. Dan itu pun dengan sukarela gitu loh. Tanpa kamu berpikir bahwa kemarin itu sakitnya kayak apa, kamu berusaha untuk menyembuhkan rasa sakit dan kecewa itu pun kayak kamu abaikan gitu. Jadi hati-hati, masih ada di Empress-nya reverse ya. Jadi masih ada indikasi bahwa si dia ini masih memiliki sifat yang pengontrol dan manipulatif. Ingat, selama ini kamu tidak, mungkin di awal hubungan ketika dia datang lagi mungkin seolah-olah kayak bakalan ada komitmen, bakalan intens dalam komunikasi, bakalan ada keseriusan dalam hubungan. Tapi seiring berjalannya waktu, tahu-tahu menghilang, tahu-tahu merenggang, tahu-tahu udah nggak ada kabar ya. Hati-hati, ingat dulu di awal memang kamu bahagia, tapi seiring berjalannya waktu kamu terus yang selalu berusaha ya, kamu terus yang selalu membuat hubungan ini tetap terjaga, tapi nyatanya di sini kamu yang menderita ya, karena kamu yang selalu berkorban untuk dia. Ingat. Terus itu bahkan di sini kalau aku lihat kebahagiaan dirimu sendiri, seperti kayak misalkan have fun ya, kumpul-kumpul dengan teman-teman pun nggak pernah kamu rasakan ya. Ingat, prioritaskan kebahagiaanmu ya. Dalam hubungan itu bukan berarti mencekik, seharusnya itu memberikan kenyamanan dan kebahagiaan. Kalau misalkan mencekik, ya ngapain kamu menjalin suatu hubungan? Oke, pastikan itu ya. Ketika nanti dia datang lagi, kamu misalkan masih mau sama dia, pastikan bahwa dia sudah berubah dan kamu pun sudah berubah. Oke, jangan lembek lagi. Oke, sebenarnya apa sih yang terjadi dengan dia selama ini dengan kamu ya? Apa sebenarnya masalah yang terjadi? Ada keraguan ya. Jadi selama ini tuh kenapa dia on off hubungannya dengan kamu, datang dan pergi sesuka hati, karena ada keraguan. Ada ketegasan ya. Ada ketidakketegasan dari dia, ada ketidakmampuan dari dia untuk membuat suatu keputusan ya dalam hubungan ini, sehingga tindakan dia ini menyakiti kamu gitu. Dimana apa yang kamu harapkan ini ya, apa yang kamu harapkan dari dia atau apa yang kamu harapkan dari hubungan ini tuh justru malah dia abaikan. Karena itu ya, kayak misalkan nih kamu butuh komitmen dari dia, karena orangnya tidak ada rasa ketidakmampuan dalam mengambil suatu keputusan ya, masih ada rasa ragu. Di sini akhirnya apa yang kamu harapkan itu ya, misalkan komitmen itu yang kamu harapkan dari dia, dia mengabaikannya ya. Jadi kayak dia tahu bahwa kamu itu ingin ada komitmen sama dia, tapi dia kayak merasa
Mungkin bisa jadi dia masih dikontrol oleh keluarganya, bisa jadi mungkin memang masih ada pilihan lain, sehingga dia itu masih ragu untuk memberikan komitmen ke kamu, seperti itu ya. Jadi kalau aku rasa memang ada sesuatu yang membuat dia itu masih belum mampu untuk memberikan apa yang kamu mau, gitu. Dan setelah dia mengetahui ya dari apa yang terjadi di hidupmu ya, betapa kamu kuat menghadapi dia, terus itu betapa kamu sabar menghadapi dia ya, padahal di sini dia tidak pernah memberikan kepastian dalam hubungan ini ya. Aku lihat di sini dia akhirnya paham, dia akhirnya di sini menyadari bahwa sebenarnya berada jauh di dalam dirimu ya, itu membuat dia mendapatkan banyak kejelasan tentang apa, misalkan tentang ternyata setidak mampu itu ya dia untuk bersikap dewasa. Ternyata dari apa yang telah kamu lakukan terhadap dia, ternyata tidak sebanding dengan perjuangan kamu terhadap dia ya selama ini, kayak gitu ya. Jadi mungkin kamu pernah ya, kamu sudah bertahan, terus itu mungkin kamu sudah capek gitu ya dengan dia, dan kamu mulai diam, kamu mulai menghindari dia, kalian mungkin saling menjauh. Nah setelah dari menjauh itu akhirnya dia sadar, dia melihat dari sikap kamu, ternyata kamu menjauh ini karena tingkah laku aku yang tidak tegas ya terhadap kamu, tidak memberikan kejelasan ya terhadap kamu. Kok aku nggak sedewasa itu ya, kok aku bisa ya setidak mampu itu dalam mengambil keputusan untuk masa depanku, untuk pasanganku, untuk siapa yang aku mau ya. Ternyata sekanak-kanakan itu aku ya, dengan mudahnya datang dan pergi ke kehidupan kamu, seperti itu ya. Banyak sekali yang dia lihat darimu setelah dia melihat lebih dalam tentang kamu, setelah dia melihat dari sisi kamu, gitu loh. Seharusnya dia setelah dia sadar ini, seharusnya dia mengekspresikan dirinya dengan lebih baik. Seharusnya dia tidak seperti ini ya. Ketika dia merasa ragu, seharusnya dia tidak lari, seharusnya dia cari kenapa dia ragu itu, seharusnya dia perkuat lagi kenapa dia ragu gitu ya. Seharusnya dia cari kebenarannya kenapa dia bisa ragu, seharusnya seperti itu. Seharusnya ketika dia tahu bahwa kamu itu orang terpenting dalam hidupnya, dia perjuangkan, seperti itu ya. Kalau aku rasa di sini memang dia merasa bersalah setelah dia melihat sikap kamu yang mungkin sudah berubah, kamu mungkin sudah tidak mau lagi ada di sisinya, mungkin kamu sudah move on, kamu sudah tidak mau lagi berurusan dengan dia, seperti itu. Intinya apa yang selama ini dia lakukan ya, sikap kekanak-kanakannya yang selalu kabur dari kamu, yang selalu menghilang ya, datang dan pergi seperti anak kecil, seperti itu ya. Tingkah laku kekanak-kanakannya ini, dia menyesali itu, dan dia sadar seharusnya dia tidak seperti itu. Seharusnya justru dia menghadapi situasi selayaknya seperti usianya yang sudah dewasa, seperti itu ya. Jadi saat ini tuh dia ngerasa bersalah sama kamu, kenapa dia tidak memperlakukan kamu dengan baik di waktu dulu, dan seharusnya situasinya tidak jadi seperti ini. Dan sekarang akhirnya tahu ya, dia sadar bahwa dia memiliki gairah yang sangat kuat dengan kamu, bahwa pasangan yang dia inginkan itu kamu, yang dia miliki itu inginnya kamu, seperti itu. Tapi setelah semuanya sudah berakhir, setelah semuanya ini sudah hancur seperti ini, dia kenapa baru tahu? Itulah yang membuat kamu mungkin juga masa bodoh sekarang ya. Dulu kamu mungkin sering memberikan kesempatan kepada dia, dulu mungkin selalu kamu
memaafkan dia, tapi sekarang mungkin kamu sudah muak ya, kamu mungkin sudah capek dengan tingkah lakunya, kamu mungkin sudah tidak mau lagi berurusan dengan dia gitu ya, kalau aku lihat di sini. So ya kayak ya bodo amat gitu, saat ini kamu udah ngerasa bodo amat sama dia. Dan kalau aku lihat di sini setelah semuanya berubah, kamu sudah pergi, kamu sudah tidak mau lagi berurusan dengan dia, dia baru sadar betapa dia memiliki gairah yang kuat dengan kamu. Okay, I want to make you happy, I miss your smile. Dia ingin membuat kamu bahagia, kata dia. Aku rindu senyummu. Mungkin selama ini kamu sudah tidak lagi menunjukkan senyummu terhadap dia ya. Ya gimana mau senyum kalau misalkan kamu pun tidak diberikan kepastian ya. Hubungan menggantung, hubungan yang gak jelas. Ini mau dibawa kemana? Dia ini sebenarnya siapa kamu? Kayak gitu ya. Aku lihat di sini. Jadi ya merasa apa ya, buat apa gitu ya, kamu merasa apa harus tersenyum ke dia, karena toh di sini pun kamu kayak ngerasa ya aku bukan siapa-siapa dalam hidupmu gitu ya. Jadi aku lihat di sini ini isi hati dia ingin membuatmu happy. Aku rindu senyummu. Dia ingin memperbaiki keadaan dengan kamu, dia ingin memperbaiki hubungan kalian, dia ingin memperbaiki situasinya yang sekarang mungkin sudah telat ya. Ini mah ya kalau aku lihat sih udah telat, kamu sudah muak dengan dia, kamu sudah memilih untuk move on, kamu memilih untuk tidak mau lagi berurusan dengan dia. Dia ingin memeluk kamu, kata dia. Jadi maksudnya dia ya selain maksudnya memeluk secara fisik, tapi ini juga bertanda bahwa memang dia ingin mendapatkan kamu di sisi dia gitu loh. Ya intinya di sini dia tidak mau kamu pergi, dia maunya kamu tetap bersama dia di pelukannya gitu loh. Ya pahamlah maksudku ya. Jadi intinya di sini dia ingin menahan kamu untuk tidak pergi dari dia. Bahkan kalau aku lihat juga ini kan ada jarak nih di antara kalian ya, mungkin jaraknya juga cukup jauh. Nah, distance between us kill me. Jadi apa namanya ini? Jarak di antara kita ini justru menyiksaku gitu. Mungkin karena dia tahu kan situasinya sekarang seperti ini. Kalian sudah saling menarik diri. Kamu sudah tidak mau lagi berurusan dengan dia. Kamu sudah tidak peduli lagi dengan dia. Terus itu si dianya malah justru di sini bergairah dengan kuat dengan kamu, rindu kamu, kangen kamu. Ya, ketika dia tahu kamu memilih untuk move on dari dia, memilih untuk pergi dari dia, dengan adanya jarak ini dia tidak bisa langsung segera loh datang ke kamu, langsung berbicara dengan kamu face to face gitu ya. Tidak bisa langsung memeluk kamu atau menghentikan kamu ya, karena ada jarak yang mungkin begitu jauh. Saat ini ya hanya penyesalan yang dia rasakan dan hanya rasa tersiksa gitu ya. I'm ready to take my mask off. Oh ya, jadi selama ini kan orangnya manipulatif ya, dia selalu memakai topeng ya. Jadi saat ini tuh dia siap untuk melepaskan topeng yang selama ini dia pakai. Dia ingin jujur tentang siapa diri dia sebenarnya. Dia ingin jujur tentang jati diri dia, apa yang selama ini terjadi di diri dia ya, di kehidupan dia. Intinya semua apa yang selama ini dia tutupi dari kamu, dia sembunyikan dari kamu, ingin dia bongkar, ingin dia beritahukan ke kamu. Bahkan saat ini tuh sampai-sampai dia bingung ya, mungkin sudah ada pemblokiran atau ya dia malu mau ngehubungi kamu. Jadi dia berharap kamu duluan yang mau untuk menghubungi dia. Jadi setiap handphone dia berdering, aku berharap itu kamu, kata dia gitu ya. Jadi bisa jadi karena dia malu sama kamu sehingga kayak nggak berani untuk menghubungi kamu, atau mungkin sudah ada pemblokiran di sini sehingga dia tidak tahu harus bagaimana untuk menghubungi kamu. Jadi dia berharap kamu yang mau duluan menghubungi dia, karena dia bingung saat ini mau menghubungi kamu bagaimana. Ya, jadi setiap
handphone dia berdering, itu berharap itu adalah kamu gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Leo, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan untuk kalian. Ini ada alfabetnya. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.